Pada perkuliahan metodologi penelitian kali ini kita akan membahas mengenai materi penulisan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian yang akan kita tulis menjadi sebuah tulisan yaitu temanya CSR terhadap pekerja dalam perspektif hukum syariah. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian dalam penulisan ini terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama latar belakang, kedua adalah permasalahan penelitian, yang ketiga adalah landasan teori, tinjauan literatur, temuan, pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Baik, kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Bahwa tanggung jawab sosial korporat merupakan tanggung jawab moral pihak perusahaan terhadap pihak stakeholder, sehingga stakeholder ini dapat memutuskan apakah mereka akan memberikan ataupun menarik sokongannya, dukungannya terhadap pihak perusahaan. Kenapa demikian? Karena stakeholder merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Salah satunya adalah pekerja. Pekerja merupakan pihak stakeholder yang terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan, ya, sehingga pekerja mempunyai pengaruh untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Namun kenyataannya masih banyak isu-isu permasalahan yang dialami oleh para pekerja di Indonesia, ya, seperti masih rendahnya gaji, jam kerja yang lebih banyak, kurang terperhatikannya kesehatan dan keselamatan kerja, serta masih adanya diskriminasi di antara pekerja perempuan dan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa masih adanya kemungkinan pelanggaran atau belum dilaksanakannya tanggung jawab sosial korporat terhadap pekerja oleh pihak perusahaan di Indonesia. Oke, berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah isu-isu permasalahan pelaksanaan CSR terhadap para pekerja di Indonesia? Dan yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan CSR terhadap pekerja di Indonesia dalam perspektif hukum syariah. Itu permasalahan penelitiannya. Seterusnya adalah landasan teori. Itu yang pertama mengenai konsep CSR dalam Islam. Bahwa di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ya, itu menyatakan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, ya, berbuat kebaikan kepada orang lain. Dan CSR ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab, ya. Tanggung jawab yang baik dari pihak perusahaan terhadap pihak stakeholder. Adapun dalam contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, bahwa Rasulullah sendiri mencontohkan mengenai sikap perilakunya, yaitu yang memiliki sikap sidik, patonah, amanah, dan tablik. Dengan sidiknya, kejujurannya, kebenarannya, patonah cerdas, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan ajaran Islam, maka Rasulullah memberikan contoh, gitu ya, seperti itu, bahwa konsep-konsep yang dicontohkan oleh Rasulullah ini, ya, yang merupakan akhlak Rasulullah ini adalah merupakan salah satu contoh konsep daripada tanggung jawab sosial korporat itu sendiri. Landasan teori selanjutnya adalah kerangka kerja CSR dalam Islam, ya. Bahwa CSR, konsep CSR dalam Islam itu berdasarkan 3 dimensi hubungan. Yang pertama, hubungan pihak perusahaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan lingkungan, dan yang ketiga adalah dengan manusia. Bahwa, ya, perusahaan dalam melaksanakan operasional atau kegiatan perusahaannya, ya, dia akan berhubungan atau berinteraksi, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa segala urusan itu bukan hanya dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan lingkungannya, ya, dan dengan manusia itu sendiri. Baik, tinjauan literatur itu adalah para peneliti yang sudah meneliti sebelumnya mengenai CSR itu sendiri, ya. Yang pertama adalah Muhammad et al., ya, 2014, dan Skuidian dan Aurus Kepicien 2012 yang menemukan bahwa tanggung jawab sosial terhadap pekerja mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi pekerja. Dan hasil penelitian ini didukung oleh Sousora 2004 dan Hernandez et al. 2016 yang mendapati juga bahwa CSR terhadap pekerja mempunyai pengaruh terhadap prestasi keuangan perusahaan, gitu ya. Selanjutnya Jentara et al. Tahun 2015 mendapati bahwa memberikan pelatihan kepada pekerja mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja para pekerja. Selanjutnya adalah temuan
temuan dari penelitian, ya, yaitu temuan mengenai isu-isu permasalahan pelaksanaan CSR terhadap para pekerja di Indonesia. Nah, isu yang pertama adalah berdasarkan informasi dari International Labour Organization tahun 2015 dikatakan bahwa gaji pekerja di Indonesia masih rendah, urutan ketiga dibandingkan 8 negara-negara ASEAN. Yang seterusnya adalah pekerja di Indonesia masih bekerja dengan jam yang lebih, ya, terutama di sektor pabrik, perdagangan dan jasa. Hendras Tomo 2010. Kemudian seterusnya adalah kurangnya jaminan keselamatan pihak perusahaan, ya. Kurangnya hubungan baik dengan pihak perusahaan, masih rendahnya kualitas keahlian yang dimiliki para pekerja, dan masih adanya diskriminasi, ya, atau isu gender, yaitu membedakan di antara gaji antara pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki. Baik, temuan-temuan di atas selanjutnya kita akan bahas dalam perspektif hukum syariah, ya. Pada bagian ini yaitu kita akan membicarakan mengenai pembahasan pelaksanaan CSR terhadap pekerja di Indonesia dalam perspektif hukum syariah. Ya, yang pertama itu adalah mengenai masalah membayar gaji pekerja dengan gaji yang rendah, ya. Itu ada di dalam surat Al-Qur'an, ya, dalam Al-Maidah ayat 8, ya. Itu mengenai kita harus berbuat adil kepada siapapun itu, karena sesungguhnya berbuat adil itu mendekati kepada takwa, ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan, berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Ya, seterusnya dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dikatakan orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat yaitu adalah orang yang mempekerjakan seorang buruh, ya, dan si buruh sudah memenuhi tugasnya namun dia tidak memberikan upahnya, ya. Seterusnya, ya, pembahasan yang kedua adalah jumlah jam kerja yang lebih banyak, ya. Nah, di dalam Islam diajarkan bahwa kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Al-Imran 134, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Kemudian dalam hadis dikatakan, saudara kalian adalah budak atau buruh kalian. Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian, gitu, ya. Jadi walaupun mereka adalah di bawah kekuasaan kita, ya, maka di sini ada lanjutannya. Janganlah kalian membebani mereka, budak atau buruh, dan jika kalian memberikan tugas kepada mereka, maka bantulah mereka. Itu di dalam hadis riwayat Bukhari, ya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan yang kurang baik antara pekerja dengan pihak manajer perusahaan, ya. Jadi walaupun di perusahaan itu ada atasan, ada bawahan, tetapi di hadapan Allah itu tidak dibedakan, ya. Apa pangkat dan kedudukan, tetapi di hadapan Allah yang membedakan adalah ketakwaannya, gitu, ya. Seperti itu. Maka senantiasa pihak manajer perusahaan harus berbuat baik kepada para pekerjanya. Yang keempat adalah diskriminasi antara pekerja perempuan dengan laki-laki. Nah, ya, lagi-lagi di dalam surat QS Al-Hujurat ayat 13 dikatakan bahwa Islam tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, ya. Di dalam surat ini dikatakan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi bukan berdasarkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Dan Allah di sini, ya, memerintahkan kita untuk berbuat adil kepada setiap manusia, ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, gitu, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang masih kurang, gitu, seperti itu. Jadi kurangnya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja ini, ya, menunjukkan bahwa belum berjalannya pelaksanaan tanggung jawab sosial korporat terhadap pekerja dengan baik, ya, belum berjalan dengan baik, belum dilaksanakan dengan baik oleh para pihak perusahaan, gitu, ya. Nah, maka di sini tanggung jawab korporat dalam Islam memandang bahwa memberikan pelayanan kesehatan sangat penting dilakukan oleh pihak perusahaan, ya. Hal ini adalah untuk memenuhi hak mereka untuk mendapatkan perawatan dan penjagaan kesehatan. Sehingga ketika pekerja sehat, maka mereka akan produktivitas lagi untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri, ya. Yang keenam adalah kualitas keahlian yang dimiliki pekerja masih rendah, ya. Jadi adanya perbedaan ini, gitu, antara harapan pihak perusahaan dengan keahlian yang dimiliki oleh para pekerja sering menjadi konflik antara pihak perusahaan dengan pekerja, ya. Maka di sini penting bagi para perusahaan untuk memberikan peningkatan keahlian ataupun kepakaran yang dimiliki oleh para pekerja. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam dikatakan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka insya Allah dengan diberikan ilmu yang lebih lagi, ya, para pekerja ini akan bisa lebih meningkat lagi produktivitasnya, gitu ya, seperti itu. Maka penting bagi perusahaan untuk meningkatkan keahlian para pekerja. Itu ya mengenai pembahasan pelaksanaan CSR terhadap pekerja di Indonesia dalam perspektif hukum syariah. Dan terakhir daripada penulisan hasil penelitian ini itu adalah mengenai kesimpulan, ya. Adapun kesimpulan daripada hasil penelitian yang kita tulis ini, yaitu yang pertama, penting bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR terhadap pekerja, dan ditemukan beberapa isu permasalahan pekerja di Indonesia, yaitu gaji yang masih rendah, kurang terperhatikannya kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian keahlian para pekerja yang masih kurang, dan masih adanya diskriminasi di antara pekerja perempuan maupun pekerja laki-laki. Jadi adanya perbedaan ini menjadikan satu permasalahan, yaitu ketidakadilan, itu ya. Yang kesimpulan yang ketiga, Islam mengajarkan untuk berbuat baik, ya. Jadi ini merupakan bagian daripada pembahasannya, ya, bahwa Islam memerintahkan kita, memandang kita untuk berbuat baik, menguatkan persaudaraan dan berlaku adil kepada setiap manusia. Karena apa? Karena setiap manusia di hadapan Allah adalah sama, kecuali yang membedakannya adalah ketakwaannya, ya. Dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, sehingga penting untuk meningkatkan ilmu dan keahlian terhadap para pekerja oleh pihak perusahaan, gitu ya. Nah, inilah ya hasil penelitian yang dijadikan penulisan, sehingga beberapa aspek daripada sistematika penulisan hasil penelitian tadi sudah terpenuhi. Jadi mulai dari latar belakang sampai dengan terakhir adalah kesimpulan. Ya, demikian kelas kita untuk kali ini, ya. Semoga bisa lebih memahami, ya, kita mengenai bagaimana kita menulis, ya, daripada hasil penelitian yang kita lakukan, kita jadikan tulisan. Dengan adanya materi ini mudah-mudahan menjadikan kita lebih paham lagi. Terima kasih.